Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Indrianti, calon guru penggerak Angkatan 9 dari TK Siti Hajar, Karangploso, Kabupaten Malang. Beliau adalah fasilitator saya, Ibu Budi Rahayu, SPD. Dan beliau adalah pengajar praktek saya, Ibu Kurotul Mahfiro. Pada kesempatan kali ini, saya akan menayangkan aksi nyata saya, pengimbasan Modul 1.4 Budaya Positif. Pengimbasan ini saya lakukan di TK Siti Hajar dengan para guru TK Siti Hajar. Berikut adalah aksi nyata saya. Pada aksi nyata kali ini, saya akan membahas konsep dasar budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, segitiga restitusi, dan diskusi kasus-kasus yang sudah saya sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Allah berikan sehingga kita bisa berkumpul pada siang hari ini. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Dr. Dini Indrianti dan Ibu Dewan Guru TK Siti Hajar dan Kapil Bunda Siti Hajar. Pada siang hari ini saya akan melakukan pengimbasan modul 1.4 yaitu budaya positif. Budaya positif itu merupakan perwujudan dan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diyakini mampu menciptakan kolaborasi antar warga sekolah, juga orang tua, murid, dan jika terlaksana dengan baik akan memunculkan serta mengembangkan nilai-nilai positif yang dimiliki murid. Kira-kira budaya positif yang ada di sekolah kita ini apa, Bu? Yang sudah terlaksana yang ada di sekolah kita? Ya, seperti apa budaya positif yang sudah panjenengan laksanakan ke peserta didik di TK Siti Hajar? Kebiasaan yuk salaman selamat pagi assalamualaikum. Apa sudah? Permisi ya, terus ya cuci tangan. Oke, seperti itu ya budaya positif di sekolah. Konsep dasar budaya positif, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin positif, sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sebagai pendidik, kita harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri yang berasal dari dalam diri anak sendiri sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu nilai-nilai kebajikan bukan dengan yang kita hargai. Kira-kira nilai kebajikan itu apa saja, Bu? Ya, contoh nilai kebajikan, ya, sopan, santun, banyak hal, Bu, ya. Suka menolong, ya, kebersamaan, ya, itu pokoknya yang positif itu adalah nilai-nilai kebijakan, kejujuran, kebutuhan dasar manusia. Seluruh perilaku yang dilakukan murid pada dasarnya memiliki tujuan tertentu. Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kesenangan. Motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, murid bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya.
didik panjenengan yang seperti ini? Biasanya anak-anak melakukan sesuatu. Kalau kamu gak mau nulis, gak ada bintang 4 gitu. Ya kan? Gak boleh ya seperti ini. Biasanya itu motivasi, ya motivasi ketidaknyamanan anak guru. Biasanya kan anak-anak seperti itu. Ya biasanya seperti itu ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ya seperti itu tadi. Kalau tidak mengerjakan tidak dapat bintang 4. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Adakah peserta didik panjenengan yang seperti ini? Berarti dia sadar apa yang dilakukannya itu dia sadar. Oh, memang saya harus belajar. Oh, saya memang harus menyelesaikan tugas ini. Adakah peserta didik panjenengan yang sudah memiliki itu, motivasi internal dari dalam diri? Tapi kebanyakan kalau anak TK harus ada motivasinya kayak bintang kayak gitu ya. Iya. Motivasi eksternal dan motivasi intrinsik. Eksternal itu murid melakukan kedisiplinan dikarenakan takut menghindari dari hukuman atau harapan akan penghargaan. Kalau intrinsik, murid yang melakukan kedisiplinan dikarenakan sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi menguatkan dan fokus pada solusi, fokus pada karakter bukan pada tindakan, bukan menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, tawaran bukan paksaan, memperbaiki hubungan, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Perbedaannya, ini kasusnya, murid datang terlambat ke sekolah. Kalau hukuman, murid disuruh berdiri di depan kelas. Guru marah-marah ke murid. Murid disuruh menulis sebanyak 100 kali. Ini ada contoh gitu. Konsekuensinya, kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi tidak boleh bermain. Guru tegas dan murid menghormati peraturan. Restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas yang telah disepakati. Guru membantu menyelesaikan masalah peserta didik. Ini adalah posisi kontrol restitusi sebagai teman, penghukum, pemantau, manajer, dan membuat rasa bersalah. Penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan diberi kata, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai. Adakah guru yang memakai posisi kontrol ini penghukum? Tapi ada juga sedikit kata-katanya ya. Tapi ya sekarang harus diubah dari seperti itu. Selanjutnya posisi kontrol guru, membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dari dengan lembut akan seperti ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Adakah guru yang memakai posisi kontrol ini? Ayo biarkan mama lo ya. Ya itu jauh lebih. Selanjutnya posisi kontrol sebagai teman. Guru
pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Kata-katanya biasanya, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Tapi sisi negatifnya posisi kontrol teman ini biasanya anak-anak itu nantinya akan cenderung, loh kok aku tidak dibantuin. Untuk selanjutnya itu kayaknya negatifnya akan lebih besar kalau guru posisi temannya sebagai teman. Iya, jadi akan terus mencari pembelaan. Selanjutnya posisi kontrol guru sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau ini berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Biasanya yang diajukan itu peraturannya apa yang telah kamu lakukan. Kamu tahu kan kalau kamu melakukan ini konsekuensinya apa? Ya baik. Kan menyusun tata tertib. Selanjutnya adalah posisi kontrol manager. Posisi terakhir manager ini posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan posisi teman maupun pemantau. Kalau manajer ini bukan yang ngatur-ngatur ya, kalau misalnya ini bukan. Jadi kayak seperti ini, apakah kamu meyakininya? Meyakini keyakinan kelas yang sudah dibuat tadi sebelum. Kalau di TK Siti Hajar ini namanya apa? Kesepakatan kelas, ya, kesepakatan kelas. Kalau di CDP ini namanya keyakinan kelas. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Pada kasus membuang sampah sembarangan, sebagai penghukum, patuhi peraturan sekolah, berdiri di depan kelas. Membuat rasa bersalah, berapa kali ibu bilang sama kamu, ibu sedih sebagai teman, sini aku bantu buang sampahnya. Pemantau, kamu sadar sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu apabila melanggar aturan tidak boleh bermain di luar kelas. Sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Apa kira-kira pendapatmu bagaimana cara memperbaiki kesalahan kamu? Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nah, berarti untuk anak-anak ya? Jadi untuk anak-anak bisa menerapkan 5 posisi kontrol tadi. Kalau saya 5 posisi kontrol meskipun hukum tadi itu masih relevan di dunia pendidikan sebenarnya. Tapi kalau mereka memang tidak relevan kalau hukum. Jadi sekarang kasusnya banyak murid yang melaporkan gurunya ke kepolisian, sehingga sekarang sebenarnya nggak relevan karena keadaan situasi kondisi sekarang ini antara wali murid dan pihak sekolah juga ada kebebasan untuk melaksanakan sesuatu. Contohnya akbar itu, contohnya akbar yang disuruh sholat, kalau sudah demo sekarang. Demo sekarang presiden demo sholat. Sesuatu yang diyakini bersama berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas itu tadi. Namanya kalau di sini tadi apa? Kesepakatan sebenarnya sama dengan keyakinan kelas. Ini tadi sertifikat restitusi, yaitu menstabilkan identitasnya dulu. Terus habis menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Setelah itu menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi ini karena saya segitiga restitusi ini pernah saya praktekkan kemarin ke salah satu murid kita.
sangat membantu ya. Pertama kita menstabilkan identitas anak dulu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi dari menstabilkan identitas, kita lanjut ke validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Setelah itu kita menanyakan keyakinan yang ada di sebelah kita. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Setelah ini akan saya bagikan kasus dari ada 2 kasus, tapi satu orang satu kasus saja. Nanti ini jenengan baca, terus nanti langsung bisa presentasikan tidak usah ditulis, langsung aja. Posisi kontrol yang ada di situ kan itu ada bacaannya, terus ada pertanyaannya, kira-kira dalam itu posisi kontrol apa yang telah dipraktekkan. Kan tadi ada 5 posisi kontrol dulu. Ya, ini memang kita kan di lembaga TK ya, tapi ini kenapa kok kasusnya SMP ya? Karena guru penggerak ini itu mencakup ke semua pendidikan. Jadi kita sebagai guru pandangannya ya kalaupun guru TK tidak hanya memandang guru TK gitu loh Bu. Jadi kita belajar untuk coba jawab pertanyaan yang depan dan jangan membuat rasa bersalah dengan penghukum pemantau. Oh, manajer. Kalau oh ini, kamu harus ini manajer ya.
maaf ya, maaf Mbak Kina, bahkan mainannya tidak dilempar mainannya yang bagus. Memantau, berarti mengawasi. Apa yang kamu belum? Apa? Nggak tahu Bu. Ya. Bisa. Baik, untuk kasus 1 akan dipresentasikan oleh Ibu Anis. Monggo Ibu Anis. Untuk kasus yang pertama, posisi kontrol apa yang dipraktekkan oleh kepala sekolah Ibu Suci dan hal-hal apa saja yang dilakukan sehingga Anda berkesimpulan demikian. Beda. Saya kasus 1 kan di atas ada ini tulisannya kasus 1, kasus 2, kasus 3. Untuk yang kasus 1 ini posisi kontrol yang telah dipraktekkan oleh Bu Surti selaku kepala sekolah adalah sebagai manajer yang diambil. Kenapa? Karena Bu Surti di sini bertanya kepada Dino pun akhirnya Dino kan melakukan kesalahan karena dia bertengkar dengan temannya, sehingga itu
Dino sama Anto bertengkar sehingga mereka itu sampai kontak fisik. Nah, bajunya itu juga sampai kancingnya lepas 3. Nah, akhirnya kepala sekolah ini mereka berdua didudukkan, kemudian bertanya. Ibu Siti pun kembali ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancingnya yang terlepas tadi. Nah, untuk yang kedua, pertanyaan yang kedua, dalam kasus tersebut bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana atau dikuatkan oleh Bu Suti? Dalam kasus tersebut Dino dikuatkan sebagai berikut. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kesalahan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang memungkinkan lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Kemudian Anto, dalam kasus Anto dikuatkan seperti apa? Nah, Bu Suti menguatkan seperti ini. Anto, bagaimana kalau kamu menjahit saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Ibu? Kemudian Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak. Ya, siapa Bu yang mengajari saya? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino pun kembali diam sejenak tanpa memandang kemeja atau yang tanpa kancing. Untuk selanjutnya, pertanyaan ketiga, kira-kira nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Nilainya adalah nilai-nilai kebajikan atau nilai keyakinan kelas, yaitu saling menghormati dan bertanggung jawab. Itu saja, Bu. Bu Anis, adakah yang nilai-nilai kebajikan atau jawabannya berbeda dengan Bu Anis? Kira nilai-nilainya apakah sama dengan Bu Anis tadi? Untuk yang pertama, posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukan sehingga Anda berkesimpulan demikian? Posisi kontrol yang dilakukan oleh kepala sekolah yaitu Ibu Suti itu dengan cara menumbuhkan nilai-nilai keyakinan positif sehingga mereka itu bisa menjadi pribadi yang lebih disiplin, saling menghormati dan bertanggung jawab. Dan untuk yang kedua, dalam kasus tersebut bagaimana Dino dikuatkan dan bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti. Ibu Suti sebagai guru, sebagai kepala sekolah, mengajak Dino untuk menjadi anak yang bertanggung jawab atas kesalahan yang sudah dia perbuat. Kemudian untuk Antonya itu hatinya lebih disadarkan lagi oleh Ibu Suti untuk menjadi pribadi yang lebih tenang dan lebih sabar karena semuanya itu pasti ada solusinya. Nah, yang ketiga, kira-kira nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Menurut saya, nilai-nilai atau kesimpulan yang bisa diambil dari kasus tersebut yaitu pertama, anak-anak itu Dino sama Anto ataupun anak-anak yang lain itu lebih bisa belajar, satu, untuk bertanggung jawab, kemudian berlatih disiplin, saling menghormati antar sesama, antar teman, dan kemudian menjadikan jiwa itu jauh lebih ikhlas, sabar, tenang, begitu. Asli jawabannya.
Ya, terima kasih Bu Fira. Jawabannya tidak salah, ya. Itu semuanya benar, hanya kita berbeda kata-kata saja. Untuk kasus kedua, monggo. Siapa yang mau tulis di kasus kedua? Terima kasih untuk kita. Gani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan ada anak yang namanya Fajar malah tidur-tiduran dan acuh-acuh pada pelajaran tersebut. Fajar coba jawab nomor 3, maju ke depan dan kerjakan bab. Fajar nampak malas-malasan maju ke depan. Sesampai depan dia hanya memainkan pulpen saja dia terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya. Speaker saja. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Udah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Dimulai yang lain. Fajar kembali ke tempat duduknya. Hal seperti itu sudah sering kali dilakukan. Seperti tidak memperhatikan acuh dan nilai pun tidak terlalu baik. Pada saat itu berani Fajar yang menjawab, tidak tahu Bu. Berani pun menjawab sendiri. Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun siap. Pertanyaannya, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatan? Ini ada manajer ya. Karena tadi disuruh maju untuk supaya Fajar tuh ngecek bisa apa enggak, karena tidur dulu berarti mungkin ngerti atau mungkin juga dia memang nggak acuh beneran, ternyata memang nggak bisa. Yang kedua, membaca sikap Fajar kira-kira kebutuhan apa yang dibutuhkan. Menurut saya kebutuhan dibutuhkan yaitu pendekatan pribadi dengan ditanya baik-baik mengapa kok setiap kali ada pelajaran kok tidur dan acuh-acuh. Terus ditanya tidur di rumah waktunya jam belajar jam berapa, di rumah ada kesibukan apa, terus tidurnya jam berapa. Mungkin ada yang repot ya bantu orang tua. Kalau kasus di SMP ada yang bantu orang tua jualan mie, jual sate banyak kayak gitu, atau di pondok itu yang saya tahu. Bila mana Bu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaannya, seperti apa yang akan dikatakan atau diajukan? Menurut saya ditanya aja, kenapa kamu kalau sekali belajar kok sering tidur, sering tajuk? Kalau saya kan suruh cuci muka, nah itu cuma dulu, nanti baru untuk belajar lagi. Yang satu jangan cuma boleh cuci muka. Ya, yang satu boleh keluar semua cuci muka cuma. Loh, dan kelek, gak mau perhatikan. Loh, anak-anak masa cuci muka karena itu melek dia. Ya, apabila Anda kepala sekolah, terus apa yang dilanjutkan, yang tidak lanjutnya? Kalau saya sebagai kepala sekolah tentunya akan diberikan bimbingan konseling. Terima kasih Bu Lilis jawabannya. Adakah yang berbeda dengan jawabannya Ibu Lilis? Benar itu sih. Saya kira tidak bisa membaca naskah. Jadi begini, posisi kontrol apa diambil Bu Dani dalam pendekatan sekolah? Kalau saya menjawabnya posisi kontrol leader. Karena Bu Dani adalah seorang pengajar bahasa Inggris yang bertanggung jawab penuh terhadap keberhasilan Fajar di dalam rangka untuk menerima pembelajaran bahasa Inggris. Kemudian membaca sikap Fajar, kira-kira kemudian apa yang dibutuhkan oleh Fajar. Fajar kalau saya melihat itu dia benar-benar, karena itu Fajar punya perhatian baik itu di rumah maupun di sekolah. Kemudian dari posisi bawah apa yang dibutuhkan? Yang pertama, kenapa kamu tidak perhatian? Apakah kamu tidak kasihan kepada kamu? Kenapa kamu suka tidur-tiduran? Ataukah kamu tidak pernah oleh orang tuamu dan juga tidak ada perhatian oleh orang tua? Apakah tidak ada teguran apabila kamu berlatih malam?
Kemudian apabila dan jadi bagaimana tindak lanjutannya, akan saya lakukan adalah memanggil secara individu kepada orang untuk mengetahui latar belakang apa sikap Fajar seperti ini. Kemudian berikan motivasi kepada orang tua atau menentukan Fajar dan saya itu mereka dari sayang. Ada lagi yang berbeda? Saudara? Apa jawaban sama? Jadi kira-kira kita sebagai seorang pendidik ini sering kira kita sebagai pendidik ini posisi kontrol mana yang sering panjenengan lakukan gitu, posisi kontrol yang mana yang sering panjenengan lakukan dan alasannya kenapa memakai kontrol tersebut. Selalu yang posisi kontrol dan itu sering pakai yang kenapa kayak kalau dari saya selama pengalaman mengajar ini kayaknya lebih banyak memaknai manajer karena itu merupakan sebab apa yang anak-anak lakukan nanti akibatnya seperti ini. Nah, jadi kan ada konsekuensinya. Jadi dari anak SMP, dari pendidikan anak usia dini pun kita tanamkan apa yang kamu lakukan. Nah, contoh misalnya ini belajarnya hebat dan hebatnya nanti sama guru dikasih kurang lebih seperti itu. Ibu, ada lagi yang berbeda? Manajer SMP tidak harus di ini pakai sisi kontrol yang paling sering dilakukan. Kita SMP sama TK ada. Saya SMP tidak lebih tegas karena anak udah besar. SMP masa transisi, masa periode paling bandel, paling nakal, paling pol ya. Karena kelas 1 lewat, paling nakal-nakal ini. Kelas 3 belum. Jadi nakal baru balik kelas 1 aja angkat. Kelas 3 ada orang mau ujian. Jadi kalau di SMP mereka jauh beda. Kalau karena ini anak kecil, polanya bukan pola anak kecil. Kita mendekati dengan para anak ya. Pulau, main tapi kalau di SMP harus ditegas. Jadi masuk posisi kontrol. Ya masuk manajer ini kalau di SMP-nya di ini ya pendekatan apa ya? Kalau di dulu kan berteman itu saya. Iya. Yang berteman itu. Kalau di TK tuh nggak bisa karena anak-anak kan pola pikirnya juga apa ya lebih sensitif. Kalau anak ini udah nalar kan udah berkembang, jadi uji mengerjainnya lebih kuat. Tapi nggak terlalu terang. Saya kira yang paling nulis ya adalah tapi ya adalah engar matio sehingga buku bukan sebagai orang dewasa yang berhak akan satu yang paling tinggi
Sehingga apabila anak bersikap tidak dilayani, anak usianya usia kota kan jahat, sama juga kepada orang tua juga sebagai setelah dia usia nilai usia yang akan sesuatu perbuatan yang paling mengesankan, paling tidak akan contoh saya prinsip yang jadi antara enak itu murid sehingga kamu hanya sebagai teman untuk saya belajar. Ini pendapatnya sangat bagus sekali, berbeda. Di sini saya hanya menambah saja karena apa yang sudah disampaikan Bunda Nini dan Bu Lis juga Bu Anis juga sudah mencakup dalamnya. Kalau saya tadi sebagai guru, bukannya saya dalam menerapkan ke anak didik saya fungsi kontrol saya itu sebagai guru kan pakai dalam fungsi kontrol yang teman, yang kedua manajer, yang ketiga atau itu karena tidak semuanya anak yang dihalus itu bakal halus. Jadi ada keras halus tidak bisa. Kita bukan main secara fisik ya, kita bisa mengungkapkan berarti dengan kata-kata yang menjelaskan. Contohnya kita memantau apa yang telah kamu lakukan itu hartaan apa kita itu tidak pernah kita sampaikan ke anak. Pertanyaan seperti itu karena anak itu tahu apa yang dia lakukan. Aku habis ini hari ini aku sudah berbuat salah. Ini tadi. Terus saya sebagai guru fungsi mengolah anak-anak tersebut sebagai ya ibaratnya yang bikin kesalahan itu tadi, saya menanya yang telah melakukan hari ini gitu. Dia akan berpikir, jadi dia bisa belajar dari anak yang mengatakan banyak mencari solusi sendiri gitu. Jadi untuk hal itu kita nggak boleh remote ya sebagai robot kan nggak boleh, karena bagaimanapun juga anak itu dia berbuat gimana caranya aku menyelesaikan hal itu sendiri. Sebagai kita guru di sekolah sebagai pendamping. Nah, jadi kalau misalkan ada anak yang berbuat salah, kita berhak menanyakan apa yang sudah lakukan hari ini. Dia pasti menjawab, ya Bu, saya nakal sama teman-teman. Terus saya terangkan konsekuensinya, konsekuensinya. Jadi hukuman itu ibaratnya hukum bagi dia sendiri yang menjawab, sendiri yang oh iya Bu, ya sudah aku hari ini aku nakal, ya sudah hari ini aku dikasih bintang 3 aja. Itu ada kasus seperti itu di kelas saya. Jadi dia sadar diri karena aku bersalah Bu, jadi nggak usah dikasihkan itu. Jadi ketika dia merasa dia punya masalah, dia nggak tahu dengan orang lain. Itu fungsi kontrol sebagai guru. Kalau sebagai teman, ya kita memang maunya bicaranya ke anak didik kita kan merangkul, karena kita memposisikan guru anak sebagai teman. Jadi kita memang tidak menekan, tidak menghukum anak terlalu berlebih. Itu fungsi kita sebagai teman. Kalau mengajar ya ya, jadi lebih mengingatkan kepada anak didik kalau jadi bagaimana laki-laki bagaimana tetap kembali ke anak dan anak sendiri yang jawabannya. Jadi mereka dewasa pasti punya masalah apa dia bisa menyelesaikan. Jadi itu fungsi kontrol bagi guru ketika itu menurut saya loh ya. Terima kasih Bu Fira. Ada lagi tambahan?
Mungkin dari Bu Iva. Dari Ibu Rara, Ibu Kinar, apakah ada tambahan? Kira-kira untuk keyakinan kelas ini itu relevan kalau kita laksanakan di dan seperti apa keyakinan kelas yang biasanya adakah anak-anak yang sebagian besar atau sebagian kecil yang melupakan keyakinannya sendiri. Pengalaman dari siapa dulu yang mau? Alhamdulillah untuk di penerapan kita ya, kalau di TK kan namanya kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas itu anak-anak sendiri yang membuat. Jadi alhamdulillah untuk kesepakatan itu yang kelas itu sudah mulai melaksanakan untuk setiap harinya di luar maupun di dalam kelas. Memang ada sebagian anak yang tidak bisa tapi belum bisa menerapkan keyakinan itu. Jadi semua anak yakin saya itu bisa, tidak bisa tapi memang belum bisa melaksanakan keyakinan kelas itu. Jadi kita sebagai guru ya harus telaten ya, namanya lagi anak dianya masih belum dewasa, jadi ya kita harus sabar telaten gitu. Jadi dalam kelas di TK sudah diterapkan. Kalau bagi yang bisa menerapkan, guru sebagai kami harus lebih sabar, lebih telaten anak-anak. Jadi anak-anak itu semuanya tahan. Jadi belum terlaksana itu anak-anak itu bukan dikatakan tidak bisa, tapi belum bisa, belum ya. Kalau untuk kelas pemain atau anak SMP bagaimana Bu? Keyakinan kelas yang dibuat Kita pelajaran itu kita tekankan ya, yang kita kan belajar Jawa ya, diberikan keyakinan kalau dengan suku pasti insya Allah bisa ya. Dengan cara dia itu kan semangat, kalau ada niat insya Allah bisa. Kadang ngajar bahasa Jawa itu bisa jauh baca nanam itu di situ. Kalau nanti guru jaya aja semua bisa ya. Ini kalau kalian lihat pasti bisa. Karena dari kecil juga bisa belajar. Kalau di kelompok bermain ya anak-anak dikasih kondisi masing-masing. Di waktu si pernah ngomong sekali tidak paham lagi bingung ya. Doa dulu sendiri, ngomong sendiri, sendiri, buku sendiri ya. Terus lalu agak bunyi ini kan semuanya kalau kita tak hebat. Oh saya nanti yang kali tak sekarang hanya suara yang keras itu tentang sekarang. Terima kasih Bu. Kalau dari kelompok bagaimana Bu Ani? Jenengan punya anak yang aktif itu ya. Bagaimana cara aktivitas pada itu kita pertanyakan kesulitan itu seperti contohnya misalnya
yang dorong teman, bisa wah bisa itu tugasnya selesaikan. Jadi perlengkapan kelas di TK itu seperti itu. Nah, nanti ada konsekuensinya bagi anak yang telah melakukan kesepakatan kelas seperti reward dikasihnya seperti itu. Tapi pun ada beberapa anak belum ada proses menaati peraturan ada di kelas. Nah, karena kita ingat setiap kali ada anak yang lupa aturan diingatkan. Maaf, ini waktu waktunya berarti kan yang bermain silakan mainannya dikembalikan. Kita ingatkan berkali-kali seperti itu, Bu. Terima kasih. Tambah lagi guru ini anak di sekolah kita kan ada yang sangat hiperaktif ya. Iya, menurut dengan itu bagaimana cara menyikapi ya Ya, itulah situasi kondisi saat ini. Itu karena atau pengaruh makanan. Ternyata dari sekian anak-anak di awal KM-nya itu banyak anak yang super aktif, tetapi itu pun begitu karena bagaimanapun kalau kita sudah dipercaya oleh wali murid, kita tidak boleh membedakan. Di sekolah kita melakukan kegiatan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh guru atau tidak, itu kita pun juga harus bisa membedakan dan bersikap bijaksana. Seperti Vano sebetulnya bisa bicara, dia bisa menyebutkan, bisa membaca, bisa menyebutkan mana, akan tetapi dia fokus. Bagaimana sikap kita harus bijaksana? Kita biar dia kan mainan yang mungkin dia mau ngatur yang kita kan. Jadi kita tidak boleh memberikan langsung anak itu kita apa ya? Kita oh kamu kok anak ini seperti ini, tidak boleh. Terus kita mau baik, kalau anaknya kerasan, insya Allah di tahap dia akan baik. Dan kalau kita jalankan adalah tetap kita konsultasi dengan murid, kita berikan laporan dengan murid. Tapi anak ini sudah laksanakan kegiatan seperti ini. Tapi dia tidak mau kelas, tapi kalau di kelas kita guru. Sehingga kita jangan sampai ada itu kita biar kita memberikan dengan itu saya kira ya. Jadi kita sikap kita sebagai guru kita harus karena kita harus sebagai pendamping karena kita tugas kita adalah mendidik untuk mengarahkan anak-anak menjadi yang terbaik. Insya Allah kalau sabar kita akan mendapatkan ganjarannya. Akibat dari bimbingan kita selama ini itu pasti akan diperoleh nanti anak-anak itu keluar sudah masuk ke sekolah dasar itu bahwa kita juga mengatakan ya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dengan ini kita bukan anak berkali sebagai guru kita harus bijaksana. Kita sebagai guru harus mampu mewujudkan budaya positif sekolah. Tadi budaya positif yang di TK Siti Hajar tadi ya Bu, sudah yang dilakukan selama ini salam
menolong, cuci tangan, saling menghargai, jaga tangan, disiplin. Bagaimana mampu mewujudkan budaya positif tersebut di sekolah kita ya kebiasaan agar pembelajaran lebih kondusif, lebih aman, lebih efektif, dan untuk dengan kelas ini sangat diperlukan ya Bu, supaya anak sekolah supaya anak-anak disiplin, supaya anak nyaman dan cinta guru. Kira-kira bahan lagi Ibu? Bapaknya tidak ada. Oke, maaf. Bapak itu Tidak ada. Kelas Bapak itu. Ada tambahan lagi ibu guru? kira-kira cukup. Lapar gitu. Kan kenapa lah? Tidak sesuai kondisi adaptasi. Sebenarnya enggak kita bisa pakai semuanya. Sekarang kita sebagai pekerja aja plus itu kan manusia gitu. Manusiawi. Iya. Ya, sebenarnya di sekolah masih salah, saya menasihatinya dengan hati yang lemah lembut, suara lemah lembutnya dari trauma sekolah. Ternyata saya teliti, saya itu kenapa seperti itu ya. Akhirnya terkuaklah semuanya. Semuanya itu terkuak, dan ternyata kesalahan itu ada di orang tuanya. Jadi kesalahannya orang tua terlalu mendoktrin anak, terlalu menghukum anak secara berlebih, sehingga anak itu akhir dampaknya jadi trauma ke sekolah. Ketika di sekolah itu saya pengaruhi, dalam artinya saya rangkul anak itu kenapa seperti ini. Jadi saya tuh berusaha mencari ini kenapa kok seperti ini. Biasanya tidak seperti ini. Saya sebagai guru kan tanya gitu loh. Apakah murid sudah kesalahannya nampak memang itu. Nah, jadi kalau saya guru sudah introspeksi diri, kesalahannya sudah saya terus ternyata anak seperti itu, harus mengorek dari sisi keluarganya. Akhirnya di situ terkuak jawabannya, akhirnya itu tadi ternyata orang tuanya menggul doktrin terlalu lebih, sampai trauma, nangis, nggak mau sekolah seperti itu. Dan saya rangkul dan pelan-pelan saya pengaruhi dengan hal-hal yang positif, dan alhamdulillah kembali normal lagi. Jadi memang gimana ya, antara orang tua dan guru itu harus saling kerjasama, karena anak itu cuma belajar, tentunya lebih di rumah. Kalau semua kita serahin ke guru, jelas itu tidak akan maksimal. Jadi memang kita sama lagi kita untuk mendidik anak-anak itu di sekolah, di rumah dengan seimbang gitu menurut saya. Terima kasih Bu Mira. Memang kolaborasi itu sangat penting ya. Bu wali murid itu sangat dibutuhkan kolaborasi dalam mendidik anak.
Positif terima kasih Ibu telah hadir pada